buat mereka udah tahan dulu insulinnya, tahan dulu obat diabetesnya, buat krisis akhirnya degeneratif. Ini namanya kita menyerahkan nasib kita kepada pihak luar. Saya tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. bertemu kembali dengan Pak Mardhani Alisera. Sekali ini kita akan membahas tentang rencana kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah untuk seluruh kelas. Hampir 2 kali lipat rata-ratanya. Nah, ini menarik sekali di tengah kondisi ekonomi sulit dan juga di tengah isu pemindahan ibu kota. Tiba-tiba pemerintah menghentakkan masyarakat dengan isu kenaikan ini. Untuk itu kita ingin mendalami dengan Pak Mardhani sebagai anggota DPR, bagaimana sebenarnya pembahasan ini di DPR dan juga di rekan-rekan pemerintahan. Ya, BPJS adalah salah satu hajat hidup masyarakat ya. Karena itu pengelolaannya harus betul-betul prudent, transparan, akuntabel. Saya gambarinnya gini ya, teman-teman Siloam dengan rumah sakit dan asuransinya bisa per tahun itu ada yang 87.000 untuk 2 orang, ibu bapak dengan 1 anak, 87.000. Ada juga asuransi lain yang bisa menawarkan dengan harga yang kompetitif ya. Padahal kita udah punya 167 jutaan yang di PBI yang dibantu pemerintah hampir mendekati lebih dari 100 juta. Dengan captive market sebesar ini, kalau teman-teman dari private perusahaan asuransi katakan mereka udah luar biasa gitu, oh ini besar sekali gitu. Nah, karena itu menurut saya ide menaikkan iuran jalan pintas yang tidak mau berpikir lebih dalam terkait khususnya bagaimana pengelolaan manajemen dari BPJS itu sendiri ya, kan bisa dipetakan penyakitnya jenisnya apa saja kan dengan big data, karena semua sudah terekam, sudah ketahuan mayoritas ISPA katakan kalau di daerah pedesaan ya, inspeksi saluran pernapasan atas. Kalau ini berarti bisa intervensinya lingkungan, kesehatan, bisa degeneratif karena udah tua segala macam, bisa bisa penyakit karena gaya hidup, kanker, macam jantung. Nah, dengan pemetaan yang jelas, mapping yang jelas, maka kita bisa melakukan treatment yang jelas gitu. Ya, prinsipnya BPJS ini harus menjamin seluruh warga negara, khususnya yang tidak mampu, di-cover oleh negara dalam bab kesehatannya. Dan kesehatan itu bisa preventif, bisa kuratif. Jadi pandangan saya, ide naikin iuran itu ciri pemerintah yang malas. Ya, tidak mau mencoba untuk menggunakan semua sumber daya. Memang benar, di undang-undangnya per 2 tahun bisa ditinjau kembali. Ya. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang cuma 5%, beban hidup masyarakat yang berat, pemerintah itu seperti ayah. Harusnya ngelihat keluarga lagi berat, ya jangan dibebani lebih berat. Ya. Kalau perlu, pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk menjaga rakyatnya. Gitu. Kemudian ada juga temuan Pak dari BPKP ya, di luar rencana kenaikan pemerintah ini yang kata ingin menutup defisit. BPKP itu menemukan setidaknya ada 6 akar masalah dan juga pasti banyak temuan-temuan lainnya di laporan lengkap yang kita mungkin belum membaca lengkap. Tapi yang sudah dipublish 6 akar masalah ini terkait data base, peserta, manajemen dengan rumah sakit dan lain-lain. Nah, ini temuan BPKP itu kan resmi Pak, lembaga resmi. Nah, bagaimana harusnya pemerintah menyikapi dan DPR juga mengawalnya gitu? Nah, ini nanti sesuatu yang sangat substansial
bisa kita diskusikan dari temuan BPKP. Dalam satu sesi, kepala daerah itu komplain di daerah kami urusan kesehatan tuh dengan Jamkesda, jaminan kesehatan daerah sudah selesai. Masyarakat cuma nunjukin KTP akan dirawat karena kami sudah punya anggarannya dan database kami juga sudah bersih. Tetapi ketika dibawa menjadi program nasional, nggak boleh ada lagi Jamkesda, yang terjadi keluhan masyarakat menumpuk, yang tidak terawat, yang dibilang rumah sakitnya penuh, rumah sakitnya ada pemerintah nunggak, jadi malah berantakan gitu. Nah, jadi menurut saya ide besarnya jaminan kesehatan itu adalah tugas negara. Ini kan Undang-Undang Dasar pasal 10A ya. Di amandemen kita pasal 10A ini luar biasa karena di dalamnya kita menyeting ulang konstitusi kita dengan memberikan tugas negara, memberikan pekerjaan, menjamin pendidikan, menjamin kesehatan, menjamin kebebasan berpendapat, beragama. Itu di 10A, satu pasal itu isinya tugas negara. Kalau sebelumnya konstitusinya tugas masyarakat. Kita pengen menyeimbangkan. Nah, karena itu saya sangat percaya ya, teman-teman di BPJS juga diberikanlah kebebasan untuk mengkajinya. Masyarakat diberikan kesempatan memberi masukan. Ayo, BPJS ini bahkan dalam pikiran saya bisa jadi world class insurance agency. Dengan captive market sudah 100 juta lebih, dia bisa buka cabang di negara-negara lain as a unit of anak perusahaannya katakan. Jadi duitnya malah banyak karena duitnya banyak sekali gitu loh. Negara puluhan triliun, tapi karena manajemennya mungkin masih perlu untuk diperbaiki. Nah, saya tertarik 6 akar masalah BPKP itu, institusi yang memang ditugaskan untuk memperbaiki kinerja, layak untuk dijadikan diskusi dan mungkin kalau sudah selesai pengambilan keputusan revisi Undang-Undang BPJS sehingga turunan ke bawahnya betul-betul, karena kalau tidak tadinya 7 triliun, defisitnya 9, sekarang 23, nanti trennya 32, itu namanya the sinking ship ini. Ini kapal karam itu. Nanti ambruk negara kita. Udah pendidikan kita belum membaik, kesehatan kita juga makin memburuk. Akhirnya jadilah orang-orang rakyat yang minta maaf, tidak pandai dan tidak sehat. Kalau itu namanya pembunuhan besar-besaran terhadap generasi kita. Kemudian ada juga isu dari Pak Luhut yang rencananya mewacanakan ingin melebatkan pihak dari luar negeri untuk mengelola database sistem informasi BPJS ini, Pak. Yang data itu sudah pasti hampir seluruh masyarakat Indonesia ada di sana. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Saya cenderung menolak ya, karena database itu nanti ada undang-undang kerahasiaan informasi. Di Singapura nggak boleh selain pihak berwenang melihat data catatan kesehatan orang per orang. Apalagi kalau ratusan juta data ini dipegang pihak lain. Waduh, ini bisa jadi bencana nasional. Gampang sekali, udah bisa prediksi orang Indonesia akan kena diabetes segini, orang Indonesia akan kena prostat segini, orang Indonesia akan kena jantung segini, karena udah trennya kayak gini, rekodnya udah kayak gitu, udah hancur bangsa ini gitu. Karena buat mereka udah tahan dulu insulinnya, tahan dulu obat diabetesnya, buat krisis akhirnya degeneratif. Ini namanya kita menyerahkan nasib kita kepada pihak luar. Saya tolak. Baik, terima kasih Pak atas diskusi tema BPJS ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar seluruh keluhan, aspirasi, dan situasi kebatinan rakyat yang sedang berkembang dan benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Termasuk kalau para netizen ada masukan, ya, saya sangat terbuka untuk mendapat kritik, saran, dan masukan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.